Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Valentino, NIM 2018 110266 dari jurusan Sastra Jepang angkatan 2018. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa berdasarkan media. Yang mana kita ketahui ragam bahasa dibagi menjadi dua jenis. Ada ragam bahasa lisan dan juga ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Sedangkan ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dari tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsur dasarnya. Aplikasinya berkaitan dengan media, ada media elektronik dan juga media cetak. Dalam penerapan ragam bahasa berdasarkan media ini, kita harus tahu bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam masing-masing media cetak maupun media elektronik. Mengapa kita harus belajar ragam bahasa berdasarkan media ini? Supaya kita tahu bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di acara televisi ini dengan media televisi acara ini. Lalu untuk media cetaknya itu koran, contohnya koran ini menggunakan kosakata ini berbeda dengan majalah yang menggunakan kosakata yang ini. Sebagai perbandingannya, saya ambil contoh dari pembawa berita sehari-hari dengan pembawa berita olahraga. Pembawa berita sehari-hari itu pembawaannya itu lebih serius dibandingkan dengan pembawa berita olahraga yang dimana lebih bersemangat. Lalu dengan kosakatanya itu pembawa berita sehari-hari lebih formal dan lebih baku dibandingkan dengan pembawa berita olahraga yang dimana menggunakan bahasa sehari-hari dan juga informal. Demikian dari saya, dilanjutkan dengan kelompok teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ahmad Satrio dengan NIM 2018 110216 dari jurusan Bahasa dan Kebudayaan Sastra Jepang angkatan 2018. Saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa di media sosial. Tapi sebelumnya, apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah suatu bentuk bahasa yang bervariasi tergantung pada konteks penggunaan, topik yang dibahas, medium bahasa, dan hubungan antara penutur. Pengguna internet di Indonesia setidaknya sudah mencapai 132,7 juta orang. Dalam media sosial adanya peralihan dari komunikasi lisan menjadi komunikasi tulisan. Dan sontak ini menjadi perhatian banyak orang, salah satunya bahasawan. Karena adanya pengaruh media sosial yang dipandang kurang pantas karena penerapannya tidak merujuk pada tata bahasa baku yang telah ditetapkan. Semua itu dipengaruhi oleh budaya, bahasa daerah, serta serapan bahasa di media sosial lain yang begitu masif. Contohnya gue yang berasal dari bahasa Betawi, artinya saya atau aku. Terus juga BTW, itu dari bahasa Inggris, singkatan dari by the way. Nah, lalu juga seringkali kita menemukan adanya singkatan dan emoticon di media sosial. Selanjutnya, apakah bahasa yang digunakan di media sosial harus mengikuti kaidah bahasa dan bukan bahasa baku? Jawabannya adalah tidak. Media sosial tidak harus menggunakan ragam media sosial, tetapi menggunakan bahasa formal. Salah satu dampak negatif dari media sosial adalah ketimpangan komunikasi atau miscommunication, maraknya ujaran kebencian dan hoax. Penggunaan kosakata bahasa gaul yang ada dalam jejaring sosial terus berkembang dan mengikuti tren yang ada. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fiskaulen dengan NIM 2018 110263 dari jurusan Sastra Jepang angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara gaya bahasa media cetak Indonesia dengan gaya bahasa media cetak Korea. Pada gaya bahasa media cetak Indonesia yang kita ketahui biasanya menggunakan gaya bahasa yang baku, kemudian mementingkan gramatikal yang dipakai. Sementara
eh, gaya bahasa media cetak Indonesia Korea pun juga sama dengan eh, gaya bahasa eh, pada media cetak Indonesia, namun perbedaannya sangat terlihat sekali eh, dengan ciri khas gaya bahasa tulisan yang Korea punya. Ini sepenggal contoh artikel yang akan saya bacakan. 인도네시아 전체 코로나 19 확진자는 전날 4,267명이 추가돼 누적 37만 4천여 명, 사망자는 누적 1만 2천여 명이다. 2천여 명이다. Jadi akhiran gaya bahasa tulisan Korea itu adalah ida. Sebetulnya jika kita belajar bahasa Korea itu merupakan seperti gaya bahasa dasar yang akan merubah kalimat tersebut entah menjadi gaya bahasa yang formal, informal, ataupun honorific seperti itu. Namun jika kalimat ini disampaikan oleh pembawa berita di TV, akhirannya akan berubah menjadi Irman Ichonmyeong Imnida seperti itu. Kemudian perbedaan yang saya temui pula jika kata satuan hitung untuk orang itu biasanya misalkan contohnya kasus yang di sini terdapat kenaikan dari hari sebelumnya, kenaikan kasus corona di hari sebelumnya mencapai 4.000 lebih orang seperti itu dalam bahasa Indonesia. Sementara jika bahasa Korea yang saya temui di sini menggunakan yeomyeong. Yeomyeong itu merupakan gaya bahasa tulisan yang biasa dipakai di media cetak Korea. Namun jika dalam keseharian biasanya yeomyeong yang dalam artian dalam bahasa Indonesia untuk satuan hitung orang biasanya satuan hitung orang biasanya dipakai myong untuk gaya bahasa sehari-hari, gaya bahasa lisan sehari-hari seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Darmawan. Saya mahasiswa jurusan Sastra Jepang dengan NIM 2018110131. Nah, di sini saya akan membahas hal yang sama seperti teman-teman kelompok saya bahas, yaitu ragam bahasa berdasarkan media. Media apa sih kira-kira yang akan saya bahas? Tentunya media yang akan saya bahas ini adalah media cetak. Nah, khususnya itu majalah. Nah, saya sudah membaca 2 majalah yang berbeda terbitan tentunya, tetapi sama-sama membahas tentang sepak bola, yaitu bolasport.com yang berasal dari Indonesia dan 442.com yang berasal dari Inggris. Untuk sekedar informasi, 442.com jika diartikan itu 442 adalah 442, di mana 442 sendiri ini merujuk kepada sebuah formasi tim sepak bola yang digunakan dalam suatu pertandingan. Nah, pasti kalian bertanya-tanya dong, apa sih yang saya baca dari kedua majalah ini? Topik apa sih yang saya baca untuk dijadikan perbandingan dalam ragam bahasa berdasarkan media? Yaitu saya membaca tentang sebuah kompetisi sepak bola di Eropa yang sangat bergengsi tentunya, yang diadakan setiap tahun. Dimana untuk orang Asia seperti kita, orang Indonesia, dimana kita ingin menonton pertandingan secara langsung dari rumah, itu pasti kita menontonnya pada saat tengah malam. Kalian pasti tahu dong nama kompetisinya apa? Ya, betul. Nama kompetisinya adalah Liga Champions Asia. Salah, yang benar itu adalah Liga Champions Eropa. Tadi saya bercanda ya. Nah, berdasarkan apa yang saya baca dan saya amati untuk ragam bahasanya, karena majalah ini adalah media cetak, jadi bahasa yang digunakan itu dalam bentuk tulisan. Jadi menurut saya apa yang saya baca dan saya amati, tulisannya itu tidak ada yang berbeda sama sekali. Mungkin bisa dibilang cenderung sama ya, karena sama-sama menggunakan bahasa baku. Itu saja yang saya ketahui dan yang dapat saya amati dan dapat saya simpulkan ya. Jika kalian punya kritik, saran, dan koreksi, tolong ketik di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Putri.
NIM 2017 110246, jurusan Sastra Jepang angkatan 2017. Saya akan membahas mengenai ragam bahasa Indonesia berdasarkan media cetak, yaitu koran. Bahasa Indonesia dalam koran termasuk ragam bahasa tulis dan ragam bahasa jurnalistik. Koran menggunakan ragam bahasa jurnalistik yang mana ciri-cirinya yaitu singkat, jelas, padat, mudah dimengerti, dan sederhana, tetapi tetap menggunakan bahasa formal sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Pada sejumlah koran juga membuat standar yang berlaku di lingkungan internalnya. Tujuannya agar memiliki ciri khas ataupun juga untuk merumuskan kesepakatan tentang penulisan kata, istilah, singkatan, atau juga akronim yang belum ada di kamus ataupun yang belum memiliki aturan yang baku. Dengan standarisasi tersebut, bahasa Indonesia pada koran akan tersaji secara menarik, mudah dimengerti, tidak monoton, tidak kaku walaupun menggunakan bahasa formal, dan juga penuh warna tapi tidak berlebihan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.